Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Musa bin Ismail qal haddatsana Abdullah bin Hassan Al-Anbari qal haddatsana Hibban bin Asim wa kana Harmalata aba ummi fahaddatsatni Safiyyah binatu Ulaybah wa Duhaybah binatu Ulaybah wa kana jadduhuma Harmalatu abihima annahu akhbarahum an Harmalata bani Abdillah annahu kharaja hatta atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fakana indahu hatta arafahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falamma irtahala qultu fi nafsi wallahi la'atiyannan nabiyya sallallahu alaihi wasallam hatta azdada minal ilm faji'tu amshi hatta qumtu baina yadayhi faqultu ma ta'muruni a'mal qal ya Harmalah i'til ma'rufa wajtanibil munkar thumma raja'tu hatta ji'tu rahilah thumma aqbaltu hatta qumtu maqami qariban minhu faqultu ya Rasulullah ma ta'muruni a'mal qal ya Harmalah i'til ma'rufa wajtanibil munkar wanzur ma yu'jibu udhunaka an yaqula lakal qaumu idza qumta min 'indihim fa'tihi wanzuril ladzi taqrahu an yaqula lakal qaum idza qumta min 'indihim fajtanibhu falamma raja'tu tafakkartu fa idza huma lam yada'aya syai'an. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Hassan Al-Anbari, ia berkata telah menceritakan kepada kami Hibban bin Asim, dan Harmalah adalah ayah dari ibunya, kakeknya. Ia menceritakan kepada Safiyyah menceritakan kepadaku, ia berkata, ia Safiyyah anaknya Ulaybah dan Duhaybah anaknya Ulaybah menceritakan kepadaku, dan kakek keduanya adalah Harmalah, yakni bapak dari bapak keduanya, yaitu kakeknya, bahwasanya dia mengabarkan kepada mereka dari Harmalah bin Abdillah, dia pernah keluar sampai mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika itu dia ada di sisinya sampai dikenali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala dia pergi, aku pun berkata di dalam diriku, demi Allah, aku akan datangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai bertambah ilmuku. Aku pun datang dengan berjalan sampai aku berada di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku pun berkata, apa amalan yang kau perintahkan kepadaku? Beliau bersabda, wahai Harmalah, lakukanlah perbuatan baik, perbuatan ma'ruf, dan jauhilah perbuatan mungkar. Lalu aku pun kembali sampai aku mendatangi kendaraanku. Lalu aku kembali lagi menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai aku berdiri di tempatku dekat dengan beliau. Aku berkata, wahai Rasulullah, apa amalan yang kau perintahkan kepadaku? Beliau menjawab, wahai Harmalah, lakukanlah perbuatan ma'ruf dan jauhilah perbuatan mungkar, dan perhatikanlah apa ucapan kaummu kepadamu yang membuat kagum telingamu. Jika engkau sudah berdiri dari sisi mereka, lakukanlah itu. Dan perhatikanlah apa
apa yang tidak perkataan kaummu kepadamu yang tidak engkau sukai. Perhatikanlah ucapan kaummu kepadamu yang tidak engkau sukai. Jika engkau sudah berdiri dari sisi mereka, jauhilah itu. Tatkala aku kembali, aku pun berpikir, ternyata keduanya tidak meninggalkan sedikit pun. Ya, keduanya tadi Sofia dengan Duhaibah. Nah, ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah, hadis ini dhaif ya. Hadis ini dhaif, dinyatakan dhaif oleh Syekh Albani dalam silsilah al-ahadits ad-dhaifah. Hadisnya panjang, intinya di sini berbicara tentang Harmalah bin Abdillah, seorang sahabat Nabi. Dia meminta wasiat kepada Nabi, apa amalan yang kau perintahkan kepadaku? Maka Nabi SAW di sini berkata, lakukanlah perbuatan yang ma'ruf, yang baik, dan jauhilah perbuatan yang munkar. Lalu dia pun pergi, ingin pulang, kemudian balik lagi, bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa amalan yang kau perintahkan kepadaku? Nabi sekali lagi memberikan pesan, lakukanlah perbuatan ma'ruf dan jauhilah perbuatan munkar, dan perhatikanlah ucapan kaummu kepadamu yang mengagumkanmu. Kalau engkau sudah berdiri dari sisi mereka, lakukan. Dan perhatikan juga ucapan kaummu kepadamu yang tidak kau suka. Kalau engkau berdiri dari mereka, jauhilah itu. Nah, artinya di sini wasiat untuk melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan mungkar. Ya, hadis ini sekali lagi dhaif, namun maknanya benar. Maka kalau misalkan hadis ini sahih, faidah yang bisa kita petik dari hadis ini diantaranya pertama, semangat para sahabat dalam mencari ilmu. Sebab di sini disebutkan Harmalah ingin datangi Nabi supaya bertambah ilmunya. Nah, ini menunjukkan semangat para sahabat dalam mencari ilmu. Lalu faidah berikutnya juga yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran untuk melakukan perbuatan ma'ruf dan meninggalkan perbuatan mungkar. Ya, mungkin itu saja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.